Pernahkah kamu bertanya, mengapa sosok paling mulia dalam sejarah manusia justru lahir sebagai anak yatim? Bukan dari istana, bukan dari panggung gemerlap kekuasaan, tapi dari pelukan duka dan kehilangan. Ini bukan kebetulan, ini adalah pelajaran. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah wafat ketika beliau masih dalam kandungan. Sejak awal hidup beliau sudah dipisahkan dari rasa nyaman dunia. Seakan-akan Allah sedang mengatur panggung untuk membentuk pribadi luar biasa. Seorang manusia yang tidak bergantung pada siapapun selain Tuhannya. Saat usianya baru 6 tahun, ibunya Aminah juga wafat. Bayangkan, anak sekecil itu kehilangan kedua orang tuanya. Tapi justru dari luka inilah tumbuh kemandirian, empati, dan kekuatan hati. Nabi Muhammad tidak tumbuh dalam dekapan kemewahan, tapi dalam dekapan kasih sayang dari satu pengasuh ke pengasuh lain. Dari sang kakek Abdul Muthalib, lalu ke pamannya Abu Thalib. Dan semuanya bukan tanpa sebab. Coba renungkan, jika Nabi dibesarkan oleh ayah yang kaya dan berkuasa, mungkinkah dunia percaya bahwa dakwahnya bebas dari kepentingan? Justru karena ia yatim, ia tidak pernah membawa nama keluarga untuk memaksa kebenaran. Ia datang hanya dengan akhlak, dan itu cukup. Sejak kecil, Muhammad dikenal sebagai anak yang tidak pernah berbohong, tak pernah mencuri, tak pernah mengganggu. Justru ia menolong, membantu, menyejukkan. Bahkan sebelum wahyu turun, ia sudah dijuluki oleh masyarakatnya sebagai Al-Amin, yang terpercaya. Ini bukan branding, ini adalah hasil dari pendidikan ilahi, melalui kehidupan yang keras tapi jujur, di tengah masyarakat jahiliyah, di mana berhala disembah dan moral dibuang. Muhammad kecil tetap bersih, Allah menjaganya. Bahkan saat beliau hampir ikut melihat hiburan orang dewasa, beliau tertidur dan terjaga. Bahkan ketika membuka aurat di depan umum, malaikat mencegahnya. Seakan Allah berkata, engkau bukan anak sembarangan. Engkau dipersiapkan untuk membawa cahaya. Bagi kamu yang sedang mencari kebenaran, kisah ini bukan dongeng masa lalu. Ini adalah jejak nyata, bagaimana Tuhan mendidik seorang rasul tanpa campur tangan duniawi. Agar kita percaya bahwa kemuliaan tidak butuh pangkat, tidak butuh koneksi, tapi butuh hati dan akhlak. Al-Amin, sebuah gelar yang datang dari lisan masyarakat, bukan karena pamrih tapi karena nyata. Dalam dunia yang penuh kebohongan, kejujuran adalah cahaya paling terang. Dan Nabi Muhammad adalah lampu yang menerangi jalan umat manusia, bukan hanya dengan wahyu, tapi dengan perilaku, dengan teladan, dengan kasih. Maka, ketika kita mengenang beliau, jangan hanya dalam bentuk perayaan, tapi dalam meneladani akhlaknya. Kita mungkin tak bisa sehebat beliau, tapi setidaknya, kita bisa mencoba menapaki jejaknya. Dari seorang anak yatim, menjadi cahaya dunia, Muhammad Sang Al-Amin.